manusia yang terbaru dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Baik, gini. Soal pola asuh ya. Apakah orang-orang yang punya emosi yang tidak selaras itu dipengaruhi oleh pola asuh? Tentu saja. Orang punya yang namanya inner child gitu ya. Jadi trauma-trauma di masa lalu yang membentuk cara berpikirnya di masa dewasa, membentuk pola-pola emosi. Misalnya anak kecil yang sering dianggap nggak berharga oleh orang tuanya, dibully gitu ya, atau orang tuanya terlalu menuntut, tentu saja itu akan menciptakan luka sendiri. Atau orang tuanya dendam karena diperlakukan tidak baik sama orang tuanya lagi, lalu dia menjadikan anak sebagai objek dari kemarahannya. Nanti si anak ini yang menjadi objek ya juga akan membawa luka hingga masa depannya. Tentu saja ini berkaitan ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana solusinya. Nah, siapapun juga yang emosinya jadi tidak selaras karena pengasuhan yang salah di masa lalu, dia bertanggung jawab membereskan dirinya sendiri. Percuma kalau nyalahin orang tua, udah lewat. Kita nggak bisa mengulang masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah membereskan apa jejak dari kesalahan di masa lalu itu. Jadi menerima, ya sudah. Saya terima apa yang telah terjadi. Saya belajar dari apa yang telah terjadi. Saya belajar dari segala suka dan duka. Dimulai juga dengan rasa terima kasih pada orang tua Anda. Nggak peduli orang tua Anda kayak apa. Dimanapun juga dia menjadi jalan dari kehidupan Anda sekarang. Tapi kan saya nggak pengen, elah gini ya. Anda memang terkesan nggak pengen lahir ke bumi. Tapi setiap jiwa itu pasti butuh untuk lahir ke bumi. Apalagi yang dia memang harus bereinkarnasi. Anda dapat kesempatan lewat ibu bapak Anda itu udah anugerah luar biasa, jadi Anda tetap harus berterima kasih. Meskipun ibu bapak Anda itu juga ketika membuat Anda juga belum tentu sadar kan, dia cuma senang-senang kan, gitu ya. Dia tuh juga nggak ngerti-ngerti amat bahwa akan ada anak gitu ya, belum tentu ngerti gitu. Kecuali yang serius gitu ya, sengaja bersenggama demi seorang anak gitu ya, itu beda. Itu jarang nih yang kayak gitu ya. Saya nggak percaya lah kalau kayak Cak Fatul, Lomo Jus ini benar-benar serius bikin anak itu. Enggak lah ya, pasti ya karena kebelet aja, nafsu aja udah nggak tahan, tiba-tiba akhirnya muncul anak gitu doang ya. Udah, walaupun begitu udah berterima kasih karena dengan adanya itu gitu ya, si anak itu kemudian mendapat kesempatan untuk berevolusi di bumi ini. Udah begitu. Nah sekarang Anda berterima kasih. Anda memaafkan mereka semua, memaafkan orang tua, memaafkan diri sendiri, dan seterusnya. Menyembuhkan segala luka yang pernah ada dalam diri Anda. Gitu ya. Cara melepaskan orang, teman, pasangan sudah tidak lagi selaras gimana ya? Loh ya kalau dianya kabur ya lepasin. Dianya kabur jangan digondelin. Jangan dicariin. Ya sudah. Pokoknya yang sudah memang tidak selaras dia akan pergi. Ya diterima gitu aja. Nggak usah kepo Facebooknya kayak apa sekarang, lagi di mana sama siapa. Itu sih namanya Anda bikin susah sendiri ya, gitu. Yang lebih berkelas yang gimana Pak? Anda bucin sama Elon Musk. Ya Elon Musk-nya keren, Andanya belum tentu lebih keren. Ya sudah, ya pokoknya kita nikmati hidup kita. Jadi tugas kita itu adalah memastikan diri kita tidak hanyut di dalam segala gejolak emosi yang membawa pada penderitaan. Dan itu kita bisa kelola dengan mengelola pikiran kita, mengelola segala hasrat egoistik kita. Gini, kenapa banyak orang hanyut di dalam hasrat egoistiknya? Kenapa banyak orang pengen sekali keinginannya itu terpenuhi? Jawabannya adalah karena orang itu tidak pernah mempertimbangkan segala hal dengan utuh. Kita suka pakai istilah ngayal babu gitu. Jadi orang-orang yang ngayal babu ini pengen dapat sesuatu yang dianggap keren itu nggak pernah lihat
secara utuh apa yang dia inginkan. Kalau terjadi itu sebetulnya nanti rentetannya kayak gimana. Nah ini saya kasih tahu ya, sebagai contoh saja. Para jombloan-jomblowati gitu ya. Kan itu kan membayangkan, waduh kalau aku nikah pasti enak banget gitu. Wah, aku nanti akan ada di upacara pernikahan yang sangat sahdu ya. Kondangannya banyak yang datang. Wah, aku menjadi raja dan ratu sehari. Kira-kira begitulah ya. Ini khayalan babunya para jombloan. Makanya dia pengen banget, wah dengan begitu aku akan cari pasangan yang sesuai dengan seleraku. Kira-kira begitulah ya, kan semangat Fatimahnya gara-gara harapan itu. Ternyata saudara dan saudara, berdasarkan riset yang terpercaya, segala keindahan di dalam pernikahan itu memang betul-betul ada di minggu pertama pernikahan. Setelah itu, maka yang terjadi adalah drama yang tidak berkesudahan karena watak asli masing-masing mulai keluar dan harapan masing-masing tiba-tiba luluh lantak. Ternyata pasanganku tidak seperti yang kubayangkan dan tidak seperti yang kucita-citakan. Ambiar. Ayo ngaku, siapa yang suka ambiar kayak begitu? Ambiar. Makanya gak usah Anda ngayal babu ya. Kalau Anda yang masih jomblo ya, jombloan-jomblowati itu, Anda harus mulai belajar tentang pernikahan secara lebih utuh. Anda harus punya sebuah kerangka pikir yang lebih realistis bahwa itu pilihan, itu bukan sebuah destiny. Pilihan. Anda mau nikah silakan, enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada yang maksa kok, kecuali Anda memang mau silakan. Tapi Anda harus tahu bahwa kalau Anda menikah, resikonya akan begini. Ya. Kalau Anda menikah, kadang-kadang ikut webinar aja harus izin. Mau nemuin saya aja harus izin. Siapa itu? Kadang-kadang bukan izin, harus bohong. Aduh. Jadi, Anda harus mengetahui bagaimana risiko dalam pernikahan. Nah, kalau Anda siap, jalanin. Kalau nggak siap, ya jangan konyol. Apakah pernikahan ada gunanya? Ada. Pernikahan itu jelas ada gunanya. Kalau dalam konteks spiritual, itu membuat Anda punya batu asahan. Ya. Memang pasangan Anda jadi batu asahan. Ya kalau Anda belum siap, nyebelin sih emang. Ya, apalagi kalau Anda gitu ya, punya pasangan yang bisa mengkuliahi Anda dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Wah, itu asahan banget, itu membuat Anda kuat. Itu membuat Anda tirakat dengan terpaksa. Dikuliahin ya. Wah, itu Anda harus bersyukur. Terima kasih Tuhan dikasih kesempatan tirakat ini. Namanya melek. Iya kalau sehari. Iya kalau sehari. Kalau 3 tahun ya. Bukannya diasah. Ya gitulah ya, dunia. Jadi ya kalau Anda siap nggak apa-apa gitu. Nah, kalian sudah kadung menikah, saya kasih tips. Satu, sadari bahwa memang pasangan Anda itu asahan buat Anda. Jadi memang tindak tanduk dia belum tentu menyenangkan. Namanya juga batu asahan, bisa bikin pedih. Nah, selesainya penderitaan itu kalau Anda sudah halus. Kalau Anda sudah murni jiwanya, nah itu baru urusannya akan beres. Ya, pasangan tetap akan menjadi seperti dirinya, tetapi pengaruhnya ke kita nggak lagi kayak zaman dulu. Dan nanti akan terjadi namanya penyelarasan. Pasangan akan lebih selaras dengan kita, karena dipengaruhi medan energi kita. Tapi kan untuk sampai ke titik ini nggak gampang. Saya juga prosesnya panjang ya sampai ke titik kayak begini ini. Loh, kalau saya kan, saya punya istri, punya keluarga gitu ya, punya anak, tapi saya kan laki-laki merdeka. Saya nggak butuh izin siapapun untuk pergi kemanapun. Saya nggak butuh WA siapapun. Saya mau ke sini ya, saya mau ketemu ini ya, saya nggak butuh. Saya nggak butuh lagi surat izin istri.
Saya nggak kayak Pak Erwan ya. Saya nggak kayak Pak Danang. Nggak kayak para pria-pria takut istri itu. Aduh, jangan kesinggung. Orang diajak webinar bareng kok. Waduh, kayaknya berat banget. Ya gitulah ya. Ya memang itu bagian dari proses. Ya memang manusia kan punya tahapan masing-masing. Wah ini alasannya manis ini kalau Pak Danang. Lagi malam dari ini guru nggak bisa gabung online. Oke lah Pak. Ya gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Mari kita lihat. Dari Jodia Irfan. Izin bertanya Mas Guru, jika untuk orang yang terlalu sensitif terhadap energi sekitar, sering menarik energi orang, ya, atau situasi lain, selain memahami dan menelusuri dari mana energi itu dan berdoa pasrah ke Tuhan, adakah solusi lain? Gini. Ini kan yang sering dikatakan sebagai para empat, ya. Gini. Sebetulnya tetap kuncinya adalah Anda semakin matang karena Anda tekun menata diri, membereskan diri dengan laku keheningan. Laku hening itu ya laku meditasi. Anda banyak-banyakin meditasi menjadi sadar penuh, merasakan betul-betul kuasa Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan betul kasih Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas. Bersyukur, berserah diri gitu ya. Ya memang itu aja. Kalau Anda meditasinya benar, nanti kesensitifan Anda itu akan ditata. Jadi Anda nggak akan repot sendiri dengan kesensitifan itu. Karena sensitif itu kan sebetulnya juga anugerah. Tapi kalau dia tidak dikelola, dia akan menjadi musibah. Gitu. Saya sensitif, tapi saya nggak susah gara-gara sensitivitas saya. Karena saya matang. Ya, gitu. Oke? Ya. Oke? Gitu ya. Baik. Dari Muhammad Rian Aditya. Dalam insight mengatur emosi, katanya emosi harus dibiarkan mengalir dan yang perlu dikontrol adalah perilaku yang menanggapi emosi kita sendiri. Nah, seringkali di praktek lapangan kita tetap salah kontrol, bukannya yang ditahan perilaku, menahan emosinya yang tertahan, jadi penerapannya masih salah. Ini teori dari mana ya Pak? Misalnya kita marah. Marah itu kan bagian dari emosi. Kecewa. Tentu saja kalau kita marah kita kecewa. Itu diakui. Gitu. Tapi jangan dibiarkan marah kecewa itu kemudian membesar dan kita hanyut. Mengalir itu maksudnya gimana? Dibiarin. Ya justru yang diatur adalah pikiran kita. Karena banyak emosi itu muncul karena kita pikirannya salah. Misalnya marah karena kesinggung gitu ya. Orang ngomong apa kita persepsi jelek, kita marah. Nah ini nggak mutu yang kayak gini ini. Anda harus belajar untuk menyikapi apapun tindakan orang. Anda nggak tergoyah. Anda nggak emosinya langsung kepantik gitu loh. Nah, marah itu boleh. Tetapi kalau memang Anda butuh marah ya. Ini level tertinggi sih begitu. Misalnya gini. Saya bisa tiba-tiba ngomongnya keras gitu ya. Bukan karena saya tersinggung, bukan karena apa, karena saya sadar bahwa di titik itu saya butuh energi yang saya kencengin lewat ekspresi marah itu. Saya marah yang mendidik. Atau ketika saya menyaksikan ada ketidakadilan, saya bisa marah. Marah saya butuhkan untuk meledakan sebuah energi untuk melebur yang gak selaras. Tapi saya udah gak lagi marah karena tersinggung gitu ya. Gini. Contoh, banyak orang ya di dunia maya, di medsos itu sering ngasih komentar tentang saya yang sebetulnya itu kalau buat manusia biasa ya penghinaan. Ada aja diomongin itu, ya begini, ya begitu gitu ya. Ya kadang-kadang body shaming, kadang-kadang gitu. Gini aja saya masih suka dihina kan secara fisik gitu. Kadang-kadang mereka menghinanya saya ini tukang ngayal. Mereka tuh nggak tahu yang saya kerjakan apa, tapi mereka bisa menulis saya tukang ngayal.
Aduh, ya gitu. Tapi apapun juga, kalau kita kemudian hanyut dengan ucapan-ucapan mereka kan kita rugi. Nah, di sini kita perlu untuk mengelola pikiran kita. Mengelola pikiran kita itu kita bawa fokus kepada betul-betul momen saat ini di sini. Sering-seringlah betul-betul memberi perhatian penuh kepada setiap tarikan dan hembusan nafas. Sering-seringlah berterima kasih, bersyukur di setiap tarikan dan hembusan nafas. Sering-seringlah berserah diri di setiap tarikan dan hembusan nafas. Itu membuat Anda nanti akan terkoneksi dengan sumber kebijaksanaan tertinggi di dalam diri. Kalau itu menjadi sebuah pola yang paten gitu ya, Anda itu kayak punya jangkar. Ya, kalau kayak kapal itu kan ada jangkarnya, jadi nggak gampang ngoyak-ayik. Ya, dia maju kalau dia memang memutuskan maju sesuai dengan kebutuhan. Dia geser kiri, geser kanan bukan karena situasi, karena dia memilih untuk itu, melakukan itu karena itu memang yang dibutuhkan. Nah, orang yang ada dalam keheningan itu bisa kayak begitu. Tapi bukan berarti kayak nggak punya perasaan, bukan berarti diem aja, bukan. Anda bisa, teman-teman yang sudah lama bergabung dengan saya, kenal dengan saya kan, melihat saya ini natural. Ya. Saya kadang-kadang bisa cekakakan, kadang-kadang saya bisa sangat sahdu, kadang-kadang saya bisa galak gitu ya. Saya nggak cuma satu pola anteng diem gitu, wah ya bosenin kalau gitu ya. Saya menarik karena saya spontan ya, karena saya punya banyak sisi dalam kehidupan gitu. Nah itu kayak begitu, tetapi tetap pikiran Anda kelola. You are the master of your mind gitu ya. Nah kalau Anda bisa mastering your mind, you can mastering your emotion gitu. Nah jadi pikiran kita kelola, emosi dikelola, tentu saja tindakan juga kita kelola. Nah kalau Anda misalnya marah gitu ya, terus Anda malah memilih senyum gitu ya, ya marah Anda kan menghantam badan Anda akan rusak, Anda sakit hati misalnya, terus nggak berani ngomong, emang bagus, kelihatan santun sih, cuma di sini, gitu ya, badan Anda rusak, lama-lama Anda kanker tiroid. Gitu. Jadi ya pikiran, perasaan, tindakan itu semua sinkron. Makanya latihlah hening dan hening supaya Anda bisa menjadi master of your mind. Master of your mind, master of your emotion, master of your behavior. Nah itu yang menciptakan nasib yang harmoni. Jelas ya? Saya udah bahas sejelas mungkin ya yang bisa saya lakukan. Baik, kemudian Alienia Nur Ain izin bertanya, apakah dengan olah nafas atau meditasi begini? Meditasi itu bukan mengolah nafas. Meditasi itu mengelola pikiran. Apakah bisa melatih ketenangan? Dia jelas, coba lihat wajah saya. I am the master of meditation. Ya lihat wajah saya. Masa kayak begini nggak kelihatan sebagai wajah yang penuh ketenangan? Ini hasil meditasi, Mbak. Jadi meditasi tentang bagaimana kita punya kecakapan dalam mengelola pikiran kita. Kita bisa memilih tidak hanyut dalam kenangan, tidak hanyut dalam bayangan, gak hanyut jika sibuk menganalisa apapun sementara kita belum tahu data yang utuh ya. Kita betul-betul memilih untuk banyak memberi perhatian penuh. Memberi perhatian penuh sehingga kita bisa menikmati setiap momen. Kita bisa meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Itu jalan untuk terhubung dengan yang ilahi di dalam diri. Otomatis kita akan ketemu dengan ketenangan gitu. Makanya dipisu-pisui sama orang, kita dihina sama orang juga kita bisa milih mau tenang ya tenang. Tapi saya nggak selamanya akan diem. Kadang-kadang kalau ada orang yang kayak begitu ya, saya udah dapat izin semesta untuk kerjain dia, tak kerjain. Bisa tak omelin, bisa tak ajak kayak berantem. Padahal saya sebetulnya nggak marah juga. Itu pembelajaran aja buat yang bersangkutan. Malah beruntung yang gitu nggak saya diem. Gitu, oke? Saya ini banyak yang menghina kok. Dibina halu lah, dibina apalah, macam-macam. Oke. Mindfulness. Gini ya. Mindfulness itu kan life at present moment. Hidup di momen saat ini. Ya ini bagian dari meditasi.
Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan meditasi dan sikap meditatif. Kalau meditasi tentang tata cara, tentang teknik, tentang sebuah tindakan. Kalau di Saudara Matahari, teman-teman di sini memang dilatih untuk menjalankan apa yang disebut sebagai meditasi formal. Jadi, melatih diri di waktu tertentu untuk betul-betul hanya memberi perhatian penuh, meresapi, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas. Betul-betul bersyukur di setiap tarikan dan hembusan nafas, nggak ngerjain yang lain. Durasinya ya kayak tadi, bisa setengah jam, bisa 40 menit, atau bahkan bisa 15 menit. Ya. Dalam sehari yang kayak gini bisa dilakukan 5 kali, 6 kali, 7 kali, 3 kali, terserah sebisanya. Ada juga yang cuma 2 kali, pagi, malam. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai meditasi informal. Kapanpun, dimanapun, kita belajar untuk menghayati setiap momen, meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas, tetap bisa mengendalikan pikiran kita kapanpun, dimanapun, sehingga kita sikap hidupnya menjadi meditatif, menjadi penuh kesadaran. Nah, itu. Nah, di sini juga diajari ya. Jadi pintu gerbang untuk ada dalam kondisi meditatif itu kita rileks. Badannya rileks, pikirannya rileks, itu pintu gerbang nanti untuk bisa meditasi, bisa hening. Nah, lebih jauh, kalau kita bisa meditasi, bisa hening, kita bisa mengalami purifikasi. Karena terhubung dengan yang ilahi di dalam diri, maka pikiran kita bisa diselaraskan, emosi bisa diselaraskan. Termasuk emosi bisa diselaraskan itu apa? Segala marah, kecewa bisa disembuhkan. Segala luka, perasaan terkhianati, perasaan macam-macam yang bikin menderita itu bisa disembuhkan. Gitu. Ya. Nah, tapi nanti detailnya banyak itu pembahasannya. Anda juga harus punya self awareness, harus bisa melihat diri, pikiran yang salah itu kayak apa, mestinya bagaimana, tindakan-tindakan diri yang nggak pas itu yang kayak apa. Kita sadar betul, kita mau jujur pada diri sendiri, terus ada betul-betul tekad dan memperbaiki diri, itu namanya self awareness ya. Jadi silahkan dipelajari di webnya Persaudaraan Matahari. Ikuti aja tulisan dari Mbak Aipeta, itu sangat detail kok ya. Silahkan ya. Meditasi berapa lama tadi sudah saya jawab, sebisanya ya. Gitu. Pak, Bapak menghayal jadi buku, saya nggak ngayal, ngawur aja kamu. Saya menghayal jadi psikosomatis, ya iya kamu ngayal. Ngawur aja, saya nggak ngayal. Saya itu kalau nulis buku, menuliskan pengalaman otentik saya, bukan ngayal. Kecuali nanti saya nulis novel lain cerita, itu ngayal. Saya ini meditator, bukan tukang ngayal. Tukang ngayal ya remuk. Tukang ngayal remuk redam lah. Ya, jadi manusia itu memang itu kan punya banyak fungsi pikiran. Ya. Jadi dengan otak ini manusia bisa punya pikiran, pikiran ini punya banyak fungsi. Ada fungsi menyadari identitas diri, gitu ya. Fungsi kesadaran diri, gitu ya. Sadar bahwa dirinya berbeda, sadar dirinya punya hasrat, sadar dirinya memang punya keunikan, gitu ya. Kemudian juga punya fungsi memori, kita bisa ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu, kita bisa mengenang masa lalu. Ada fungsi imajinasi, kita bisa membayangkan masa depan ya. Nah, yang fungsi imajinasi ini, ada imajinasi kreatif, jadi dengan kekuatan imajinasi kita bisa menciptakan hal-hal yang keren. Nah, tapi ini bukan ngayal. Kalau ngayal, Anda betul-betul masuk ke sisi yang berbeda dari fungsi imajinasi, sisi yang salah. Ngayal, ngelamun gitu, wah remuk gitu kalau kayak begitu. Nah, makanya meditator itu lebih banyak fokus kepada memberi perhatian penuh, lebih banyak memberikan fungsi observasi dalam keseharian gitu. Oke? Ya, saya bukan tukang ngayal ya, maaf ya. Ya ketakutan karena Anda sibuk ngayal. Coba nggak ngayalnya nggak takut. Orang nggak kejadian kok ditakutin. Oke? Jelas ya. Coba Anda banyak bersyukur menikmati momen saat ini di sini. Gusti matur nuwun, Gusti terima kasih sudah dikasih hidup ini.
Terima kasih saat ini saya masih bisa bernafas. Ya Anda nggak akan punya ketakutan akan masa depan. Coba kalau Anda, besok akan begini, besok akan begitu, ya sakit jiwa lama-lama. Jelas ya bedanya di situ ya. Pada orang yang menghina fitnah kita, itu ujian spiritual menuju pencerahan. Saya udah tercerahkan, nggak butuh dihina sama orang. Wah kamu ini sok tahu. Saya udah tercerahkan, nggak usah dihina untuk menjadi tercerahkan lagi. Itu adalah kebegoan mereka yang nanti mereka akan menanggung akibatnya. Kalau saya sih nggak ada masalah, dihina nggak dihina tetap tercerahkan. Mbak Tias nih masuk ngayal kok. Udahlah, kalau Anda belum tercerahkan jangan sok tahu tentang pencerahan, nanti Anda akan salah melulu nanti. Tuh saya galakkan, ya iya supaya Anda jangan ngawur ya. Ya. Jadi gini, ada yang disebut sebagai risiko peran, risiko posisi. Ini berlaku pada semua orang, cuma bagaimana orang menyikapinya itu beda-beda tergantung tingkat kesadaran. Kayak saya, karena saya ada di posisi tertentu, di peran tertentu, tentu banyak yang nggak suka, wajar. Yang suka juga banyak, itu biasa, udah dualitas dalam kehidupan. Jadi ketika kita di posisi seperti ini, wajar juga nanti ada orang yang iri, ada orang yang menghina, udah biasa. Gitu. Kita juga nggak usah lebay gitu ya, kemudian berharap, waduh, coba kalau orang semua baik, ya nggak gitu juga. Tapi hinaan orang ya dan macam-macam itu fitnah orang. Apalagi buat saya itu bukan jalan saya menuju pencerahan, saya sudah tercerahkan. Gitu loh. Oke, jelas? Nah, kecuali Anda masih awam, masih baru gitu ya. Ya itu bisa jadi Anda harus belajar dari penghinaan orang, bagaimana tidak merespon dengan salah. Anda juga punya dosa yang harus Anda tebus dengan dihina orang. Itu lain cerita, itu Anda. Ya. Jangan samakan Anda dengan saya ya. Kita udah berbeda. Kita samanya cuma sama-sama lapar. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mana ini? Pertanyaan lagi? Udah cukup lah ya. Sampai jumpa buat semuanya ya. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.